Seno, ada dia dan istrinya juga. Jadi jelas teman-teman bahwa Yusuf Mansur ini terkait dengan bisnis warung steak and shake, tidak bisa dibantah lagi. Dan makanya kenapa kemudian hari ini kami suarakan untuk terus memboikot warung steak and shake, karena sampai hari ini belum jelas dan belum ada penjelasan ada apa antara warung steak and shake Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno, dan dari mana sumber dananya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Dinamika perkara batubara Yusuf Mansur, uang investasi batubara untuk warung steak, tanda tanya. Ini tidak menutup kemungkinan dan sangat diduga kuat. Saya pribadi merasa sangat yakin sekali bahwa aliran-aliran dana yang mengarah ke warung steak and shake ini harus dipertanyakan, teman-teman. Karena seperti yang saya ulas beberapa waktu lalu, bahwa kok bisa ya Yusuf Mansur ini ketika membuat bisnis bersama para umat, berjamaah, bisnis berjamaah, yaitu bisnis investasi, di mana umat mengumpulkan uang lalu kemudian dikelola, kok bisa gagal? Dan bukan satu dua, teman-teman, tapi banyak. Namun di sisi lain, justru Yusuf Mansur ini keuangannya lancar dan aman-aman saja, bahkan bisa mengembangkan usaha bersama Jody Brotoseno, yaitu bisnis kuliner bernama warung steak and shake, warung bebek Haji Selamat, dan yang lain sebagainya. Juli tanggal 11 2024, Muhammad Jimmy mencabut gugatannya terhadap Yusuf Mansur DKK di PN Bogor. Alasannya akan memperbaiki materi gugatan. Sementara penyelidikan Mabes Polri terhadap Yusuf Mansur dan pihak-pihak terkait investasi batubara tahun 2009 terus berjalan. Patut kita menduga uang investasi batubara tahun 2009 yang lebih dari 50 M itu digunakan Yusuf Mansur untuk mengembangkan bisnis warung steak and shake. Tidak menutup kemungkinan, teman-teman. Jadi dari informasi ini ada kaitannya dengan beberapa berita yang saya ulas juga beberapa hari yang lalu, bahwa ada seseorang di luar dari Masjid Darussalam, jamaah Masjid Darussalam itu juga ternyata mengajukan gugatan secara mandiri dengan pengacara yang juga dia sewa secara mandiri. Biasanya kan ini kebanyakan meminta Pak Zain Mustafa, tapi ini di luar gitu. Jadi ini Pak Jimmy mengajukan gugatannya sendiri gitu. Dan sekarang ini informasinya dia mencabut karena untuk memperbaiki materi gugatan yang menurut Pak Darso dalam video yang akan kita simak ini, dia sudah akan membuat janji untuk melakukan wawancara gitu. Nah, ada informasi menarik bahwa ternyata penyelidikan Polri terhadap Yusuf Mansur ini dan untuk kasus investasi batubara ini masih terus berlanjut, teman-teman, dan rencananya Yusuf Mansur akan dipanggil. Ini kabar gembira buat kita semua. Kabar gembira buat kita semua yang selama ini mempertanyakan bagaimana Yusuf Mansur ini ke depan, bagaimana kemudian nasib dari Yusuf Mansur ini. Kabar gembira bagi kita semua bahwa dalam waktu dekat Yusuf Mansur akan dipanggil oleh kepolisian untuk kemudian diperiksa terkait untuk kasus investasi batubara ini, teman-teman. Saya ulangi lagi bahwa di tahun 2012 sebuah bank, ada beritanya, silakan di searching, bernama Bank CIMB, itu tuh putusannya di situ mengatakan bahwa Yusuf Mansur, putusan sidang, putusan pengadilan yang dalam hal ini penggugatnya adalah Bank CIMB, itu Yusuf Mansur statusnya sebagai komisaris di PT Adi Partner Perkasa, teman-teman. Sementara yang bermasalah untuk investasi batubara ini itu adalah PT Adi Partner Perkasa. Belum lagi Yusuf Mansur ini adalah orang yang ikut mempresentasikan bisnis investasi batubara ini di depan jamaah Masjid Darussalam, teman-teman. Jadi saya rasa Yusuf Mansur ini adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk bisnis investasi batubara ini, selain beberapa tergugat lain tentunya gitu. Yusuf Mansur ini salah satu orang yang menurut saya memegang peranan penting dalam kasus investasi batubara ini. Yang kemudian timbul pertanyaan berikutnya, kemana aliran dana yang banyak ini, yang jumlahnya tidak main-main ini, teman-teman, miliaran, kemana? Kalau kita berpikir pakai logika kita, saya ulang-ulang dan selalu saya ulang bahwa kok bisa ada bisnis yang dibangun bersama jamaah, bersama umat, yang mana tidak jelas proses bangkrutnya, cerita bangkrutnya sampai seperti apa dia bisa bangkrut. Kok tiba-tiba uangnya nggak ada segala macam, tapi di sisi lain Yusuf Mansur memiliki bisnis-bisnis pribadi. Ini tentu menjadi pertanyaan besar. Makanya kenapa kemudian hari ini kami suarakan untuk terus memboikot warung steak and shake, karena
sampai hari ini belum jelas dan belum ada penjelasan ada apa antara Warung Stick and Stick, Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno, dan dari mana sumber dananya sampai bisa berkembang dengan pesat seperti hari ini. Mari kita simak video dari Pak Darso Arif Bakuama dalam channel YouTube Thaibah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Thaibah TV pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Di video terdahulu sudah saya laporkan di sini bahwa kembali Yusuf Mansur digugat oleh seseorang bernama Muhammad Jimmy. Jadi setelah Ibu Ilis Siti Rahmah, kali ini seseorang bernama Muhammad Jimmy yang juga bertempat tinggal di Kabupaten Bogor menggugat Yusuf Mansur dan beberapa pihak terkait lainnya menyangkut investasi batubara tahun 2009 di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Pak Muhammad Jimmy ini rupanya tidak ada dalam daftar jamaah Masjid Darussalam yang dimiliki oleh Zeni Mustafa dan teman-temannya. Bisa jadi Pak Muhammad Jimmy ini adalah satu dari sekian banyak orang mungkin yang di luar Masjid Darussalam yang ikut berinvestasi batubara kepada Yusuf Mansur pada tahun 2009 lalu. Pak Muhammad Jimmy perkaranya di Pengadilan Negeri Bogor bernomor 93 PDT G 2024 PN Bogor. Yang Pak Jimmy ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Ibu Rafika Zumia Fitri SH. Dari materi gugatannya yang saya miliki, itu tak jauh berbeda dengan apa yang digugat oleh Ibu Ilis Siti Rahmah lewat Pak Zeni Mustafa. Begitu pula para tergugatnya. Kalau Ibu Ilis memasukkan PPPA Darul Quran sebagai turut tergugat, maka Pak Jimmy memasukkan PPPA Darul Qurannya Yusuf Mansur itu sebagai tergugat 5. Nah, saudara-saudara, di luar duga Pak Jimmy ini lewat pengacaranya Ibu Rafika Zumia Fitri pada persidangan tanggal 20 Juni lalu itu sudah mencabut perkara tersebut. Dan di tangan saya ini sudah ada penetapan pencabutan perkara tersebut. Saudara-saudara, seseorang mencabut perkara perdatanya di pengadilan negeri itu tentunya banyak alasan. Biasanya alasan itu diantaranya ingin memperbaiki materi gugatan. Biasanya juga seseorang mencabut perkara itu karena pihak tergugat mau berdamai dan mau memenuhi materi-materi tuntutan yang disampaikan oleh pihak penggugat, sehingga mereka telah melakukan perdamaian di luar pengadilan. Atau bisa juga pihak penggugat itu mendapat tekanan-tekanan dari pihak tergugat, sehingga karena faktor ketakutan atau dan lain sebagainya, sehingga penggugat mencabut perkaranya. Dalam kasus gugatan Pak Jimmy ini atau perkara nomor 93 ini, dalam penetapan Pengadilan Negeri Bogor, di sini terbaca bahwa pihak penggugat yakni Pak Muhammad Jimmy itu mencabut gugatannya dengan alasan ingin memperbaiki materi gugatan. Apakah benar alasan tersebut? Wallahu a'lam. Kalau memang mau memperbaiki materi gugatan, maka bisa jadi dalam suatu waktu ke depan gugatan ini akan kembali didaftarkan oleh Pak Muhammad Jimmy. Saudara-saudara, untuk memperjelas masalah ini, saya pada tanggal 2 Juli yang lalu itu bertandan ke kantor pengacaranya Pak Jimmy, Ibu Rafika di Bandung. Ingin saya konfirmasi langsung apa alasan pencabutan perkara ini. Namun sayang Ibu Rafika tidak berada di kantor, dan lewat salah satu rekannya di situ saya sudah titipkan nomor telepon saya
email saya dan lain sebagainya. Dan Ibu Rafika lewat rekannya itu berjanji akan menghubungi saya, kemudian kita akan berbuat janji untuk bertemu. Sayang sampai hari ini, sampai video ini saya buat tanggal 11 Juli, Ibu Rafika tidak pernah menghubungi saya. Begitu juga saya konfirmasi lewat rekannya, juga saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ya, ini menurut saya adalah satu masukan juga untuk para penggugat ke depan, bahwa sebelum Anda memasukkan gugatan, itu sebaiknya memang bukti-bukti dan segala macam itu harus dipersiapkan. Dan tambahan dari saya pribadi, bahwa ketika Anda ingin benar-benar memperjuangkan hak Anda, maka jangan setengah-setengah. Karena ada beberapa narasumber itu yang memang mereka ini adalah penggugat, dan ada juga korban-korban yang ingin haknya dikembalikan, tapi mereka ini masih setengah-setengah, teman-teman. Masih takut-takut. Tidak usah takut, teman-teman. Yang namanya kita berjuang, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hak kita, itu adalah bagian dari jihad. Jadi jangan takut. Ketika Anda merasa yakin bahwa itu hak Anda, maka perjuangkan. Jangan takut siapa yang ada di depan Anda. Mereka masih manusia biasa kok. Dan kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita untuk meminta perlindungan. Jadi jangan setengah-setengah, jangan tanggung. Sudah banyak bukti mereka-mereka yang memang dengan tegas menuntut haknya, berbicara di depan kamera, ketika diwawancarai mereka tidak takut-takut. Mereka ngomong apa adanya, sejujur-jujurnya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Alhamdulillah, hak-hak dari mereka itu kembali. Walaupun memang masih tidak sesuai ekspektasi, tapi paling minimal hak mereka itu sudah kembali, teman-teman. Hak mereka sudah kembali, karena memang mereka tidak setengah-setengah. Dan kelihatan juga mereka yang masih yang setengah-setengah, yang masih takut. Dan saya yakin ini mereka memang alasannya takut. Ada beberapa orang yang mereka ini ibu-ibu, mereka menunjukkan WhatsApp yang itu memang berbau intimidasi. Pesan-pesan chat berbau intimidasi, dan mereka sangat ketakutan sekali. Saya bilang kepada mereka, jangan takut Bu, kita bersama Allah dan kita di pihak yang benar. Jadi jangan pernah takut berjuang bersama kebenaran, karena Allah itu bersama orang-orang yang benar. Jangan pernah takut, siapapun lawan kita, mau dia orang besar, mau tokoh terkenal, tidak peduli. Selama kita berada di jalan yang benar, jangan pernah takut dan pantang untuk putus asa, teman-teman. Saudara-saudara, kali ini juga saya mau mengkabarkan bahwa Zeni Mustafa yang sudah melaporkan Yusuf Mansur dan pihak-pihak yang terkait investasi batubara itu di Mabes Polri tahun 2021 yang lalu. Bagaimana kelanjutan perkara masalah ini di Mabes Polri? Saya mau kabarkan di sini bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri sampai hari ini masih berlangsung. Berita terbaru terjadi pada tanggal 9 Juli yang baru lalu, hari Selasa. Itu beberapa penyidik dari Mabes Polri kembali mendatangi kota wisata. Selain bertemu dengan Zeni Mustafa, mereka juga mendatangi beberapa titik tempat kejadian investasi itu. Dan menurut informasi yang saya terima dari Zeni Mustafa, bahwa informasi dari penyidik mengatakan bahwa pihak-pihak terkait BMT Darussalam yang mengumpulkan investasi itu, juga ada beberapa pihak di kota wisata, dan Yusuf Mansur akan dipanggil untuk menghadap ke Mabes Polri pada hari Senin tanggal 15 Juli yang akan datang ini. Saya insya Allah akan berkabar tentang perkembangan perkara ini. Saudara-saudara, untuk mengingatkan kembali kita soal masalah yang ditangani oleh Mabes Polri ini, pada video berikut saya akan memutar kembali perbincangan saya dengan Zeni Mustafa terkait masalah yang ditangani oleh Mabes Polri ini. Video ini saya rekam pada tahun 2021 yang lalu. Saudara-saudara, jadi sudah lebih dari 2 tahun kasus investasi batubara ini ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa Mabes Polri saja yang memiliki begitu banyak kewenangan dan yang di backup dengan sejumlah regulasi,
yang sah dan legal untuk melakukan penyelidikan soal investasi batubaranya Yusuf Mansur ini. Mabes Polri juga memiliki job description dan personal yang lengkap, juga terlatih. Mabes Polri juga memiliki anggota, anggaran, dan teknologi yang cukup untuk melakukan penyelidikan ini. Namun ini pun masih berlangsung bertahun-tahun, lebih dari 2 tahun. Jadi menjawab kegelisahan sebagian pemerhati Toyiba TV bahwa kenapa sih kasus Yusuf Mansur ini bertahun-tahun tidak terselesaikan? Kenapa sih masalah Yusuf Mansur ini hanya ramai di pemberitaan tapi eksekusinya tidak ada? Sebagian pemerhati Toyiba TV sudah tidak sabar melihat Yusuf Mansur ditangkap polisi lah, dijebloskan ke penjara dan lain sebagainya. Tapi proses untuk itu tentunya tidak serta-merta, tidak mudah. Harus melalui proses yang legal, yang sah, memenuhi semua unsur-unsur dan ketentuan hukum, sehingga Yusuf Mansur juga pertanggungjawabannya diminta secara legal dan sah. Nah, saudara-saudara, saya mau kabarkan di sini juga bahwa investasi batubara itu yang uangnya dari jamaah Masjid Darussalam saja mencapai lebih dari 50 miliar, belum lagi yang di luar jamaah Masjid Darussalam, itu terjadi pada tahun 2009. Kemudian Yusuf Mansur mengaku bahwa pada dia mulai masuk dalam bisnis warung stick and shake ini pada tahun 2010. Dengan demikian, patut kita menduga jangan-jangan uang investasi batubara yang telah dikumpulkan oleh Yusuf Mansur beserta PT Adi Partner Perkasa itu jangan sampai digunakan untuk investasi di warung stick and shake. Kita bolehlah menduga seperti itu. Nah, bagaimana dugaan itu bisa muncul? Nanti saya akan putarkan atau lampirkan di sini wawancara Yusuf Mansur dengan reporter TV One yang kemudian disiarkan oleh TV One pada bulan Juni tahun 2021. Ya, mari kita simak bersama video Yusuf Mansur. Ini juga sebenarnya dulu sudah pernah kita tayangkan di TV One, di channel kami. Video dari TV One bagaimana Yusuf Mansur diwawancarai, kelihatan lucu diwawancarai oleh presenter TV One, teman-teman. Mari kita simak bersama. Istri saya juga. Jelas ya. Di sini jelas Yusuf Mansur mengatakan di bisnis warung stick and shake ada Jody Brotoseno, ada dia dan istrinya juga. Jadi jelas teman-teman bahwa Yusuf Mansur ini terkait dengan bisnis warung stick and shake, tidak bisa dibantah lagi dan ini sudah ada bukti videonya teman-teman. Jadi makanya kenapa ini teman-teman makin semangat untuk gaungkan hashtag boykot warung stick and shake, boykot Yusuf Mansur dan seluruh bisnis-bisnis yang berkaitan dengan dia, karena orang ini memang sampai hari ini belum menunjukkan itikat untuk bertanggung jawab atau paling tidak menemui para korban yang kemudian menuntut haknya untuk segera dikembalikan, menuntut kejelasan dari kasus-kasus yang kemudian berkaitan dengan dia, investasi batubara, hotel city, Paitren, tabung tanah, Moya, Vidi, Umroh Merdeka, dan masih banyak yang lain sebagainya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Dan niatnya baik. Nah, ini terkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal bahwa sangat mengherankan dan mengejutkan ketika di masa pandemi di mana bisnis yang lain tiarap, UMKM yang lain tiarap, bisnis-bisnis kuliner yang lain terseok-seok melangkah karena memang di saat pandemi COVID-19 2019, bermula 2019, itu tuh banyak dari kita yang kemudian diisolasi. Kemudian jalan-jalan sepi, saya ngerasa betul waktu melewati jalan-jalan di saat COVID-19 itu sangat sepi sekali teman-teman. Dan warung-warung, warung makan, bisnis kuliner, dan bukan cuma bisnis kuliner, bisnis-bisnis yang lain banyak yang kemudian bangkrut. Bisnis-bisnis teman yang saya ketahui itu tutup, gulung tikar segala macam teman-teman. Dan itu restoran bukan warung kecil, restoran besar teman-teman yang sudah beroperasi beberapa tahun, ada yang 10 tahun, 15 tahun gitu, tutup.
Di situ Pak Iqbal mengatakan bahwa di saat bisnis kuliner yang lain, bisnis-bisnis yang lain tutup, bahkan bangkrut segala macam, pinjam ke sana kemari untuk kemudian melanjutkan usaha karena keuntungannya tidak ada. Kok bisa warung steak and shake malah bikin cabang, nambah cabang, bukan hanya bikin cabang baru, tapi malah membangun premiumnya warung steak itu bernama The Obong. Ini sangat mengherankan, dan ini Yusuf Mansur ngomong di saat pandemi loh. Dari mana duitnya kalau kata Pak Iqbal? Ya dari jaman lah, itu nada bicara Pak Iqbal ya. Nah, 2010 ketika pertama kali dia masuk ke warung steak and shake, dan teman-teman, kalau dia bawa-bawa daku Darul Quran segala macam tetap bengeknya. Hari ini saya sanksi teman-teman, saya ragukan itu, karena yang pertama, seperti yang Pak Zaini bilang dalam wawancara kami mengenai batubara, bahwa Darul Quran ini juga masuk tergugat karena dia adalah salah satu yang kemudian mengambil keuntungan dari investasi batubara yang bernilai miliaran rupiah itu teman-teman. Sementara Daku sendiri juga menarik uang SPP dari siswa-siswa yang kemudian mendaftar dan masuk ke sana gitu. Jadi sebenarnya mau dibilang pesantren ini pesantren apa gitu? Seperti bisnis layaknya, tidak sama kayak yang lain yang saya tahu. Sepanjang yang saya tahu, saya orang awam teman-teman. Maksud saya begini, pesantren-pesantren yang saya tahu, yang kemudian mereka ini menarik infak atau sedekah dari umat, itu tuh kemudian biaya masuk ke sana itu sangat murah sekali. Karena sumber dana sudah jelas dari para donatur, dari para orang-orang dermawan gitu. Tapi berbeda dengan yang saya lihat dengan Yusuf Mansur ini. Sampai ada kasus wawancara Pak Darsa dengan salah seorang narasumber bahwa ijazah anaknya itu ditahan karena tidak sanggup membayar SPP. Jadi dari mana Yusuf Mansur berkata bahwa dia memperjuangkan ini? Nggak jelas gitu. Nggak jelas. Dari mana gitu? Orang masuk ke sana juga bayarnya mahal. Katanya ada yang dapat beasiswa, ya nggak seberapa dengan yang bayar gitu loh. Nggak seberapa dengan yang bayar. Maka sekali lagi teman-teman saya katakan bahwa berbicara mengenai Yusuf Mansur dan kawan-kawannya yang terkait dengan segala macam ini, berbicara mengenai bisnis-bisnis Yusuf Mansur, maka sudah saatnya untuk kemudian kita betul-betul bergerak untuk kemudian benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya membuat Yusuf Mansur ini terbuka matanya, terbuka hati dan pikirannya gitu. Dia selama ini berkuar-kuar tentang berbagi dan segala macam itu, ini, itulah. Tapi justru orang-orang yang memberikan hartanya ke dia itu ambruk. Saya masih ingat wawancara kami dengan Pak Fatur gitu. Justru mereka ini hancur gitu. Tapi berbeda dengan Yusuf Mansur. Makin kesini dia makin berleha-leha dengan makin bergelimang harta teman-teman. Sementara tidak pernah jelas ketika ditanya Yusuf Mansur dari mana dia mulai semua kekayaan yang dia punya hari ini. Tidak jelas. Tidak jelas. Kan ini tidak logis teman-teman. Ketika kemudian kita menalar bagaimana bisa, dan ini sering saya ulangi, bagaimana bisa Yusuf Mansur ketika kemudian mengajak umat mengibarkan bendera untuk kemudian berbisnis bersama, ini ambruk semua dan mangkrak. Mangkraknya itu pun tidak jelas kenapa gitu loh. Kenapa? Tapi di sisi lain dia mampu membangun unit-unit bisnis, cabang-cabang bisnis kuliner bernama warung steak and shake bahkan di saat pandemi. Ini sangat mencurigakan teman-teman. Dari mana sumber dananya? Diduga kuat. Salah satunya ini adalah dari investasi batubara. Tidak menutup kemungkinan. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.